dalam tema, bagaimana menemukan potensi bakat itu ya, dalam tema bagaimana menemukan, potensi atau bakat kita, tema besarnya itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita ya. Jadi tema besarnya itu adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita masing-masing. Nah, di sinilah pentingnya, setiap kita mengenali mengenali diri kita. Tidak hanya nama, tidak hanya kita anak siapa, tidak hanya kita tinggal di mana, begitu ya. Tapi, ya apa saja yang berkenaan dengan diri kita, gitu. Nilai yang membentuk kita, apa karakter kita, untuk apa kita hidup, gitu loh. Kenapa sih kita dilahirkan, sekarang? Kenapa sih kita itu hidupnya sekarang? Kenapa nggak kemarin atau besok, begitu, ya kan? Nah, jadi kita betul-betul mengenali diri kita dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena itulah dasar, itulah awal, itulah pondasi bagi kita untuk menemukan. Salah satunya adalah apa bakat kita, apa potensi kita, dan apa minat kita, dan masih banyak lagi. Begitu ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya, perkenalan, bagi yang mau follow, IG. Jadi kebetulan saya baru main IG ya. Lebih tepatnya, baru aktif ya, bikinnya sih udah 1 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, awal 2020. Cuma ya saya nggak begitu aktif pada saat itu, sehingga baru-baru ini saya mencoba untuk mengaktifkan di dunia per-IG-an ya. Kadang-kadang ya begini ya, kenapa saya di awal bikin IG itu cukup, kagok begitu ya, karena merasa saya ada jarak ya. Walaupun saya tidak tua-tua banget ya, usia saya sekarang kan 35 tahunan ya, 36, 37 tahun begitu. Cuma menghadapi, netizen yang ada di IG yang memang rata-rata usianya masih belasan atau bahkan 20-an tahun, saya kagok juga begitu ya. Jadi tapi saya sekarang berusaha agar saya bisa, bisa aktif di IG dan lain sebagainya. Bisa di-follow ya @aangkunah, begitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Saya awali dari sebuah buku yang sangat bagus ya, menarik sekali. Ini buku yang ditulis oleh Rene Yuhardono. Oh ya, ini ada bukunya ya. Rene Yuhardono, judulnya adalah, Passion Without Creation is Nothing. Dan bahkan sebelumnya ini yang sebelah kiri ini adalah buku dia yang sekarang yang tadi saya tampilkan ya. Ini buku yang saya tampilkan. Yang sebelah kanan itu adalah buku dia beberapa waktu yang lalu ya, Your Job is Not Your Career, itu bukunya. Nah, ada banyak pelajaran yang bagus sih dari buku ini. Salah satu yang bagus sekali dari buku ini adalah terkait dengan penjelasan. Jadi Rene Yuhardono mengatakan seperti ini, orang tersesat itu bukan karena tidak tahu mau kemana ya. Ini salah satu yang saya dapatkan. Jadi kata Rene Yuhardono itu, orang tersesat itu bukan karena dia tidak tahu mau kemana, tapi karena dia tidak tahu ada di mana dia. Dia ada di mana begitu. Jadi bukan karena dia tidak tahu mau kemana gitu. Orang-orang tersesat itu kalau kita tanya dia mau kemana, pasti tahu jawabannya mau kemana begitu. Kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Kamu mau kemana? Misalnya dia di pasar Minggu, saya mau ke Mampang. Kalau dia di Mampang, saya mau kemana? Saya mau ke Pancoran gitu. Dia di Pancoran, saya mau kemana? Saya mau ke Matraman begitu. Saya mau ke Rawamangun. Dia kemananya udah tahu begitu ya. Ya, kemananya tahu. Tapi kenapa dia tersesat? Karena dia tidak tahu dia ada di mana. Karena dia tidak tahu dia ada di mana, akhirnya dia kebingungan kemana dia harus melangkah, harus naik angkot mana, harus naik mobil mana, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Jadi orang tersesat ya. Nah, bagaimana caranya agar tidak tersesat? Dia harus tahu dia ada di mana. Nah, dalam konsep pengembangan diri ya, ini kan semacam analogi. Dalam konsep pengembangan diri, orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi orang yang tidak tahu siapa dirinya, apa potensinya, ya apa nilai yang membentuknya, apa karakter dia, apa talenta dia, apa minat dia, ya, maka dia akan tersesat. Dia akan kebingungan melangkah. Ya kan? Kalau dia tidak mengenali secara utuh dirinya siapa. Karena itu kan knowing yourself ya, knowing yourself. Ketahui diri Anda, diri kita secara utuh, secara komprehensif. Jadi kalau kita tahu kita ini siapa begitu ya, dengan segala apa yang ada pada diri kita ya, maka kita akan menjadi tahu kemana sih kita harus melangkah. Nah, ini yang penting sekali ya harus kita pahami di awal. Jadi kenapa kemudian kita harus memahami, mengetahui secara utuh siapa diri kita. Tidak hanya sebatas bahwa, oh kita ini adalah, nama misalnya saya Aang gitu, saya tinggal di Kota Bekasi begitu ya, saya orang Palembang, dan lain sebagainya ya. Tidak hanya sebatas itu, tapi betul-betul mengenali, diri kita secara komprehensif, secara menyeluruh. Misalnya kan karakter kita apa, misalnya saya kalau ditanya, "Apa sih karakter saya punya ya tentu sebagai seorang manusia saya punya karakter yang positif, saya juga punya karakter yang negatif. Yang positif dari saya, misalnya saya termasuk yang, ya secara keseluruhan orang baik lah ya. Orang baik dalam artian, ya bukan orang jahat ya, jadi bukan orang jahat, saya orang baik. Tapi ada beberapa kelemahan, misalnya saya termasuk peragu ya, saya termasuk orang yang, eee, lamban dalam mengambil keputusan. Saya cenderung penakut orangnya. Nah, itu kan sisi negatif dari diri saya.
ya sisi negatif dari diri saya. Tapi saya merasa saya punya sesuatu yang positif, yang positif dari diri saya itu misalnya saya gini, saya termasuk yang merasa punya semangat tinggi dalam belajar dan punya kecepatan dalam belajar. Nah itu ya salah satu yang saya merasa ada pada diri saya. Terus saya punya rasa penasaran yang tinggi. Karena itu kemudian saya suka membaca dan lain sebagainya. Nah itu contoh ya tentang dari situ kan kita jadi tahu apa profesi yang harusnya kita tekuni, apa peran yang harusnya kita ambil dari pengetahuan yang utuh terhadap diri kita. Nah, kalau teman-teman kemudian sampai sekarang tidak memahami siapa kita, siapa Anda gitu, siapa siapa teman-teman semua begitu, maka jadinya kesulitan dalam menentukan langkah. Ya, kebingungan kemana harus melangkah, menggunakan apa melangkah atau berjalannya. Nah, karena kebingungan dan tidak tahu mau kemana dan seperti apa serta bagaimana, akhirnya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya, orang-orang yang tidak memahami siapa dirinya, dia jadi dikendalikan. Jadi langkah-langkah dia itu ditentukan oleh orang lain di luar dirinya, ya kan? Ditentukan oleh orang lain di luar dirinya. Nah, kalau kemudian orang lain di luar dirinya itu adalah orang baik, orang yang peduli, orang yang kemudian tidak punya niat jahat terhadap dirinya, maka dia beruntung. Tapi kalau kemudian dia ketemu sama orang yang punya niat jahat terhadap dirinya, yang pragmatis, yang oportunis gitu, yang punya niat jahat dan segala macam gitu ya, maka dia ya karena dia tidak bisa melangkah dan hidupnya diserahkan kepada orang lain, akhirnya ya begitu, ya kan? Nah ini pentingnya kemudian kenapa memahami dan mengetahui diri kita secara utuh itu menjadi sangat atau menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, karena itu teman-teman, di awal dalam memahami diri sendiri itu kata kuncinya adalah konsep diri ya. Jadi memang kita harus punya pemahaman yang utuh tentang konsep diri ya. Ini nih yang harus kita pahami betul ya, gitu. Jadi identitas diri kita siapa, kondisi fisik, psikologis dan keluarga atau sosial kita bagaimana. Nah, ini juga termasuk yang sangat penting, peta potensi, minat dan bakat yang dimiliki. Ini tema kita pada malam hari ini. Jadi peta potensi, ya kan? Peta potensi apa sih minat kita, apa sih bakat kita yang ada pada diri kita, serta apa tujuan hidup dan nilai yang membentuk kita. Nah, kalau untuk identitas diri mungkin kita udah selesai lah ya. Kita ya nama, nomor sepatu, ukuran pinggang, berat badan begitu ya. Kalau laki-laki biasanya kalau laki-laki itu termasuk yang sensitif kalau ditanya ukuran pinggang. Nah, kalau perempuan sih katanya sensitif kalau ditanya berat badan ya dan lain sebagainya. Tapi kan kita pasti tahu lah ya berat badan kita, ukuran pinggang, ya ukuran sepatu, warna rambut kita ya, jenis hidung kita ya, bentuk wajah kita apakah bulat, lonjong, oval dan lain sebagainya kan kita udah ngerti lah ya. Itu identitas diri kita ya. Nah, terus kondisi fisik psikologis. Kalau kondisi fisik oke lah, tapi kondisi psikologis ini mulai susah. Ya, kondisi psikologis sudah mulai susah. Nah, teman-teman juga harus mampu untuk memahami kondisi psikologis masing-masing kita. Apakah untuk mengetahui kondisi psikologis ini kita harus ikut semacam tes dan lain sebagainya? Ya kalau memang diperlukan ya silakan ikut tes yang saya kira banyak ya di lapangan kita bisa ikut. Tapi sebenarnya tanpa mengikuti tes dan lain sebagainya, uji potensi, uji bakat ya, tes psikologis dan segala macam, tanpa mengikuti itu sebenarnya sih seharusnya kita bisa memahami dan menyadari keadaan psikologis kita ya. Banyak-banyak merenung saja sih kalau bagi saya, banyak-banyak merenung, banyak-banyak bermuhasabah, gunakan perasaan, jangan pikiran. Karena kalau pikiran kita akan melakukan pembelaan-pembelaan. Tapi kalau dengan perasaan ya, dengan kejujuran, jadi keberanian, kejujuran dan kepedulian, ya kan, kita lebih cenderung untuk utuh ya. Kayak seperti tadi misalnya, saya mengakui kalau saya termasuk orang yang misalnya lemah dalam mengambil keputusan, saya lambat dalam mengambil keputusan. Cenderung penakut, saya juga termasuk orang yang cenderung penakut sehingga kemudian saya termasuk orang yang suka menghindari konflik ya. Jadi saya bukan tipe orang yang suka menghadapi konflik, tapi saya cenderung untuk menghindari konflik. Tapi satu sisi saya penyuka politik gitu. Saya sangat suka dengan tema politik. Nih, makanya teman-teman bayangkan ya. Ada sisi yang kontra dalam diri saya. Saya suka politik, tapi satu sisi saya suka politik, di sisi yang lain saya termasuk orang yang tidak suka konflik. Padahal politik itu konflik gitu loh. Nah, dengan cara yang seperti apa harus kita lakukan? Akhirnya saya berpikir, saya suka politik, tapi saya tidak menyukai konflik. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya salah satu peran yang saya ambil itu adalah saya sering sekali dalam beberapa waktu terakhir ini memposisikan diri saya sebagai seorang pengamat, pemerhati politik ya. Begitu ya. Jadi tetap ada politiknya tapi cukup sebagai seorang pemerhati, pengamat dan lain sebagainya. Nah, apakah besok-besok saya jadi seorang pelaku, jadi seorang politisi ya saya tidak tahu begitu. Karena kan yang namanya karakter dalam diri kita saya kira bisa diperbaiki ya.
bisa diperbaiki, bisa kita intervensi. Seseorang yang awalnya penakut bisa kok jadi berani, agar ada trik khusus, ada cara-cara tertentu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tetap bertahan dengan karakter dia yang asal, bisa nggak? Atau boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tidak salah-salah juga, begitu ya. Karena kan tergantung situasi dan kebutuhan. Masing-masing orang beda kebutuhannya, masing-masing orang beda situasinya. Jadi tidak bisa kita samakan. Ada orang yang walaupun dia punya karakter yang tidak begitu bagus ya, tidak begitu baik, maksudnya tidak begitu baik itu bukan berarti berdosa ya, tidak. Dia punya karakter yang tidak begitu baik, tapi tidak melanggar syariat begitu kan. Kalau saya jadi orang penakut kan bukan tidak melanggar syariat ya. Kalau saya menjadi orang peragu kan tidak melanggar syariat ya. Nah, itu karakter-karakter yang saya maksud. Nah, begitu ya. Nah, terus termasuk juga kondisi keluarga, kondisi sosial itu kan sosial ini ya, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk penting itu adalah peta potensi. Jadi memang dalam penyusunan konsep diri itu teman-teman semua kita memang harus mengetahui betul apa potensi ya yang kita punya, baik itu minat dan bakat yang kita miliki. Ini penting sekali. Tidak boleh terlambat ya. Atau kalaupun terlambat itu lebih bagus sih daripada tidak sama sekali ya. Karena kan memang tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jadi peta potensi apa minat kita, apa bakat kita dan lain sebagainya. Nah, gagal dalam mengenal diri sendiri teman-teman semua membuat kita jadi gagal pula dalam menyusun konsep diri. Karena kan ini kalau kita balik lagi ke sini ya, kalau kita balik lagi ke sini konsep diri itu kan disusun atas pertanyaan-pertanyaan atau unsur-unsur tentang pengenalan terhadap diri sendiri gitu loh. Pengenalan terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita gagal dalam mengenali diri kita ya maka kita akan gagal juga dalam menyusun konsep diri kita. Jadi kita tidak punya konsep diri. Nah, orang yang tidak punya konsep diri hidupnya akan susah. Jadi dia tidak punya konsep. Mending dia punya konsep diri walaupun salah, itu jauh lebih mending daripada dia tidak punya konsep diri sama sekali. Jadi kan kalau mau ditingkatkan yang paling bagus itu adalah kalau dia punya konsep diri. Kalau dia punya konsep diri yang benar, atau yang kedua dia punya konsep diri tapi salah. Nah, yang ketiga tidak punya konsep diri. Ingat ya, punya konsep diri walaupun salah itu lebih bagus atau lebih baik dibandingkan tidak punya konsep diri. Nah, ingat lagi bahwa konsep diri itu disusun ya. Konsep diri itu disusun dari pengenalan yang utuh tentang dirinya, identitas, peta potensi, kondisi fisik, psikologis, keluarga, sosial, tujuan hidup, dan nilai yang membentuk. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengenal dan menyusun konsep diri? Tadi ya, saya katakan bahwa salah satu yang harus kita ketahui adalah peta potensi, minat dan bakat ya. Nah, ini kita masuk mengenali minat dan bakat kita. Terutama bakat ya, mengenali minat dan bakat. Dua ini sebenarnya minat dan bakat ini kan agak mirip-mirip ya. Makanya kan selalu disandingkan minat dan bakat ya, minat dan bakat, minat dan bakat. Ada orang yang minatnya makanya saya suka gimana ya, suka tersenyum, suka kadang tersenyum bahagia, kadang tersenyum miris begitu ya. Ada banyak orang yang antara minat dan bakatnya itu tidak sinkron, ya kan? Maka bersyukurlah Anda kalau kemudian minat dan bakat Anda itu sinergi, sinkron. Apa yang Anda minati itulah yang menjadi bakat. Karena ada banyak sekali orang yang dia dianggap berbakat pada bidang A, tapi dia nggak minat gitu loh. Ternyata dia minatnya pada bidang B. Nah, gimana coba? Makanya kan saya sebagai seorang trainer sering sekali ditanya tentang apa yang harus dipilih. Apakah milih minat apa milih bakat gitu. Saya sering sekali ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Milih minat atau milih